Jadi kira-kira bagaimana cara kita untuk mengajak teman-teman yang lain yang mereka itu lebih memilih dengan hal-hal yang lebih menarik lainnya ketimbang untuk ke wihara untuk mempelajari dhamma seperti itu. So, kira-kira untuk meyakinkan mereka itu seperti apa agar mereka itu mau ikut bersama kita untuk bersama-sama belajar dhamma di wihara seperti itu. So. Oke, bicara usaha bagaimana supaya sahabat-sahabat kita turut serta ikut bersama dengan kita, ya, dalam hal dharma. Tentu yang pertama harus tekankan bahwa mempelajari dharma di wihara itu tidak salah, tetapi satu kesalahan besar apabila mempelajari dharma itu hanya harus di wihara. Ya, jadi yang paling penting, tunjukkan Anda sebagai sosok yang sering ke wihara mempelajari dharma. Tunjukkan diri Anda bahwa perubahan dalam diri Anda itu harus menarik bagi mereka. Itu yang paling penting. Kita yang selama ini gemar mempelajari dharma itu berbincang dharma, ketika dalam kehidupan kita itu berubah, kita menjadi sosok yang memang benar-benar anggun. Ada orang yang melihat kita, dia merasa tertarik. Sehingga apa? Orang itu bertanya, kenapa Anda bisa begitu menarik? Nah, ketika mereka bertanya, Anda menjelaskan. Nah, saya rasa dari itu semua kembali ke kita. Apabila kita mampu menunjukkan bahwa dengan banyak mempelajari Buddha Dharma, setiap minggu ke wihara, membaca sutra, baca parita, berdoa, terus perilaku kita di lingkungan itu memang menarik, membawa satu perubahan besar, saya rasa mereka akan tertarik. Pertama, dari dalam diri harus ada satu hal yang memang membentuk satu perubahan dan kita tunjukkan pada lingkungan itu. Baru ketika itu terjadi, ketika kita menarik, orang itu pun akan bertanya, kenapa sih dia tuh menarik? Saya selalu mengibaratkan seperti mereka itu seperti kumbang, kita ini seperti bunga. Jika di lain sisi, kan selama ini begitu, orang mencoba supaya orang tuh, kita mencari orang, mencari manusia, sahabat-sahabat kita supaya ikut gabung dalam acara kita, dalam sesuatu yang kita geluti, supaya dia mau bergabung. Tetapi dia melupakan bahwa selama ini mereka juga melihat, tetapi kenapa dia tidak tertarik? Karena dia tidak ada melihat perubahan dalam diri kita yang membuat orang itu tertarik. Sehingga kita ngomong banyak juga sama aja bohong. Jadi apa? Marilah kita sebagai bunga, tunjukkan bahwa keindahan kita, tunjukkan keberadaan kita itu membawa makna. Sehingga apa? Ketika kita sebagai bunga yang indah, yang ada banyak madu di dalamnya, saya yakin banyak kupu-kupu akan datang mencari kita. Kumbang-kumbang pun akan datang mendekati kita. Nah, itu yang paling penting adalah dalam diri kita harus kuat. Tentu itu adalah kekuatan di dalam. Kekuatan di luar juga kita memang harus sering mengatakan tentang apa yang telah kita pelajari, mengajarkan kepada mereka, sikap kita, kepedulian kita ketika mereka dalam kondisi yang terpuruk, kondisi yang membuat dia menderita, mungkin satu bentuk ditimpa oleh sebuah bencana ataupun sebuah penyakit, kita hadir, kita peduli. Itu salah satu bentuk yang dapat kita berikan ke mereka. Dari perilaku kita itulah akan menggugah satu bentuk kesadaran dalam dirinya. Oh, ternyata apa? Mereka benar ya. Ternyata ada perbedaan setelah dia mempelajari dharma. Hatinya semakin terbuka, kepeduliannya kepada orang lain, kepada kondisi lingkungan. Ketika ada musibah, ada bencana, mereka langsung bergerak bersatu untuk meringankan segala beban. Jadi itu, dalam diri harus kuat dulu. Tunjukkan kepada mereka bahwa saya bisa begini karena mempelajari Buddha punya ajaran dharma itu di dalam wihara,
Kedua juga, mari suatu produk dia akan dikenal apabila ada promo, tentu kan ada iklan. Betul. Kita juga tidak boleh mengabaikan tentang iklan. Kita juga harus ya usaha kita lah mengenalkan kepada mereka supaya ada pemahaman dalam diri mereka. Ya, ketika mereka udah datang juga nggak gampang. Kita mencari orang untuk hadir bersama kita, tetapi pelayanan kita juga jelek. Iya. Orang ini juga akan pergi. Kenapa? Karena masih banyak tempat-tempat yang lebih baik daripada tempat yang kita miliki. Ya kan? Banyak sekali faktor yang memang harus kita miliki. Ya, jadi itu 3 tadi yang paling penting. 1 dari dalam diri. Yang kedua, kita mengenalkan. Iya. Ketiga, setelah mereka kenal dan mereka datang, bagaimana pelayanan kita? Seperti itu. Saya rasa 3 ini cukup membantu. Ya, bisa diterima ya. Ya, Nah, bisa diterima ya. bisa sih. Oke. Pada intinya itu kita memulai dari diri kita sendiri. Diri sendiri, iya. Diri sendiri. Tapi nih misalnya ya, kan kadang teman-teman tuh sistemnya misalnya kita udah menarik nih misalnya, terus 1 minggu 2 minggu oke, berjalan dengan baik nih, terus lama kelamaan ini ada timbul rasa bosan gitu pada mereka gitu. Kita udah bener-bener expert nih kasih semangat, motivasi buat mereka tuh, tapi tetap aja misal 1 minggu 2 minggu itu hilang lagi mereka nih, kayak lebih asik di dunia luar gitu. Itu bagaimana kita nanggepinnya? Ya, kita harus tahu dia adalah dia, saya adalah saya. Kita boleh menularkan ilmu kita, tetapi kita tidak boleh terpuruk atas perilaku dia yang seperti itu. Kita harus semangat benar, mengajak benar, tapi ketika dia begitu 1-2 kali kita boleh dekati dia, tanya perubahan apa, ada masalah apa, boleh. Tapi semangat kita untuk seperti itu, kita juga harus tahu batas. Ketika orang cuma tidak mau lagi, intinya jangan sampai berantem. Paksaan begitu ya? Jangan sampai memaksa. Itu kan hadiah. Betul. Yang paling penting apa? Pertahankan diri kita, bahwa kita masih akan terus menjadi manusia yang sewajarnya. Kalau dia terus, sekarang kan banyak seorang guru yang mendidik siswanya, ketika siswanya tidak bisa dididik, gurunya juga udah kendor. Sehingga apa? Ya, orang yang keluar dia akan tertawa, ternyata kamu juga hanya ngomong aja. Nyatanya apa? Sekarang kamu kendor. Diajak balik gitu ya sih. Bagaimana bisa begitu? Iya. Kita menjadi kendor hanya karena dia kendor. Yang paling penting pertahanan kita. Pertahanan diri. Ketika usaha kita tidak berhasil, ya nggak apa-apa. Hidup dia, hidup dia. Hidup kita, hidup kita. Kita ada hanya untuk membantu. Apabila dia mampu, dia mau, ayo. Ya kan? Tapi kalau dia nggak bisa, terus punya yang aja, silakan. Well. Tapi saya yakin bahwa ada setiap manusia itu punya masa-masa buruk. Yes. Ketika dia terpuruk dan kita tahu dia terpuruk, kita ada rasa malas untuk bertemu dia. Udahlah, dulu saya pernah mengajak dia nggak mau. Perilaku saya nggak dipedulikan. Sekarang dia terpuruk, untuk apa? Nah, kalau kita punya hati begini, ya dia tidak akan bersama kita lagi. Tapi waktu berjalan, walaupun kita udah pernah mengajak dan dia tidak mau, sekarang dia sulit, hidupnya terpuruk, ada kesulitan. Ketika kita mau peduli lagi, bisa jadi tindakan kita ini membawa satu bentuk rasa apa sih? Kantung apa ya? Hatinya tergerak lah melihat perilaku kita tergugah. Iya. Perilaku kita menggugah hati dia, akhirnya apa? Dia ikut lagi bersama kita. Bisa jadi dari pengalaman itu dia menjadi manusia yang memang dia menjadi lebih bisa menguasai dirinya, akan lebih semangat lagi. Banyak kok manusia-manusia yang memang ketika hidupnya sulit, justru dia bisa menjadikan kesulitan itu sebagai kekuatan. Ketika dia menerima kebaikan dari orang lain, dari situ dia merasa bahwa saya harus menjadi orang yang
berguna. Iya. Ya intinya itu, Iya, semangat harus terus ada. Ketika yang dulu dia loyo dengan usaha kita, dia nggak mau, dia menolak, bahkan memarahi kita. Ketika dia terjatuh, mungkin itulah saat yang baik untuk kita masuk ke dalam dengan segala kebaikan-kebaikan kita. Akhirnya dia menerima, dia merasa tergugah. Ya, itu jalan yang paling bagus. Maka ada sesuatu ataupun kata-kata yang orang bilang pengalaman adalah guru yang terbaik. terbaik. Betul. Ketika guru mendidik dengan satu pelajaran, dengan suatu kata-kata tidak mampu, maka pengalaman itu akan menjadi guru yang paling baik. Betul. Oke?